Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 22080650042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode berpikir, metodologi desain, berpikir desain atau design thinking. Berpikir desain atau design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna dalam merancang solusi inovatif. Prinsip-prinsip dan konsep design thinking memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan menerapkan pendekatan ini dalam proses desain. Berikut ini beberapa prinsip dan konsep utama dalam design thinking. Pertama, empati. Berpikir desain dimulai dengan memahami pengguna dengan empati. Desainer melakukan wawancara, observasi, dan pengalaman langsung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, motivasi, dan tantangan pengguna. Yang kedua, pengertian. Dalam tahap ini, desainer menganalisis data yang diperoleh dari tahap empati untuk memahami inti masalah dan mengidentifikasi pola dan tren. Mereka merumuskan pertanyaan desain yang relevan dan mendefinisikan tantangan yang harus dipecahkan. Yang ketiga, ideasi. Ideasi melibatkan menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menemukan solusi yang inovatif. Teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau metode asosiasi bebas digunakan untuk menggali berbagai ide dari tim desain. Yang keempat adalah prototyping. Prototyping melibatkan menciptakan prototipe kasar yang mempresentasikan solusi desain. Ini dapat berupa gambar, model fisik, atau simulasi digital. Prototipe digunakan untuk menguji dan mendapatkan umpan balik dari pengguna serta menguji kefungsian dan kemampuan solusi desain. Yang kelima, uji dan iterasi. Prototipe yang dibuat diuji dengan pengguna untuk memahami tanggapan mereka dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan solusi. Hasil pengujian ini digunakan untuk melakukan literasi dan perbaikan berkelanjutan pada solusi desain. Yang keenam adalah implementasi. Setelah solusi desain teruji dan disempurnakan, tahap implementasi dilakukan untuk menerapkan solusi tersebut secara luas. Rencana tindakan dikembangkan untuk meluncurkan solusi ke pasar atau mengimplementasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketujuh, kolaborasi. Berpikir desain melibatkan kerjasama dan kolaborasi antar disiplin ilmu. Tim yang terdiri dari anggota yang berbeda dengan keahlian yang beragam bekerja bersama untuk menghasilkan pemikiran yang holistik dan solusi yang komprehensif. Yang kedelapan, fokus pada pengguna. Berpikir desain menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian. Melalui pemahaman mendalam tentang kebutuhan, motivasi, dan tantangan pengguna, desainer dapat menciptakan solusi yang relevan, bermanfaat, dan memuaskan. Yang kesembilan, iteratif dan fleksibel. Metode ini bersifat iteratif dan fleksibel. Desainer melakukan iterasi dan perbaikan berulang berdasarkan umpan balik yang diperoleh, dan mereka terbuka untuk mengubah dan menyesuaikan solusi sepanjang proses desain. Berpikir desain atau design thinking merupakan metode yang kreatif, terfokus pada pengguna, dan berorientasi pada solusi dalam merancang inovasi. Dengan memadukan empati, kolaborasi, dan iterasi berulang, metode ini membantu desainer untuk menghadapi masalah yang kompleks dan menciptakan solusi yang efektif dan berdampak positif bagi pengguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.